Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga saya dapat membuat tugas kali ini. Dan tak lupa salat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Anasil Kambut selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen bisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas video kali ini. Baiklah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurfidi Iqmal dari kelas 01 SKP 011. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 35 Jakarta. Bahasa asing yang saya kuasai ya bahasa Inggris. Sebelum memasuki bangku kuliah, saya pernah mengikuti organisasi yaitu Paskibra tingkat sekolah dan Paskibraka tingkat wali kota atau kabupaten. Saya memiliki cita-cita yaitu menjadi pebisnis di bidang properti. Sebelumnya apa sih bisnis properti itu? Bisnis properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan aset, contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Alasan saya memilih bisnis properti ini ialah setiap bisnis memang mempunyai daya tarik masing-masing. Bisnis properti adalah bisnis yang dengan risiko yang beragam. Namun secara garis besar usaha ini adalah memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Properti adalah kebutuhan primer semua orang. 2. Memiliki nilai jual yang cenderung naik. 3. Risiko kerugian yang rendah. 4. Bisa dijadikan aset. 5. Terlindung dari inflasi. Pebisnis yang saya kagumi ialah Khairul Tanjung. Mengapa Khairul Tanjung? Karena Khairul Tanjung memiliki latar belakang yang keluarga yang sangat berbeda dengan yang tampak saat ini. Lelaki yang lahir di Jakarta pada tahun 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ia lahir dengan 6 bersaudara. Masa kecil Khairul Tanjung sangat jauh dari gelimbang harta. Dulu ayahnya kebetulan bekerja sebagai wartawan media cetak pada Orde Lama. Kondisi keuangan keluarga Khairul Tanjung semakin buruk ketika perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup pemerintah saat itu. Keadaan ekonomi yang susah membuat keluarga Khairul Tanjung memutuskan untuk menjual rumah guna mencukupi kebutuhan. Mereka pun tidur di satu basement kecil yang penuh sesak. Tekanan tersebut tidak lantas membuat semangatnya menurun. Pendidikan Khairul Tanjung ditempuh di sekolah dasar Vanlik hingga SMP. Kemudian ketika SMA ia melanjutkan di SMA Negeri 1 Jakarta. Pada tahun 1981 ia lulus dan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Gigi UI. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1987. Tidak berhenti di situ, ia pun melanjutkan jenjang magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Khairul Tanjung adalah pemuda yang prestasi. Karena kecerdasan dan keteladanannya, ia berhasil terpilih sebagai mahasiswa teladan nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Khairul Tanjung telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah. Awalnya, ia berjualan untuk membiayai kuliahnya, mulai dari jualan buku kuliah hingga berjualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Selain berjualan buku dan kaos, Khairul Tanjung juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun karena satu hal, bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di UI, Khairul Tanjung mulai fokus merintis bisnis. Awalnya ia membuka ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 temannya. Bisnis ini dinamai PT Pariarti Sidutama. Pada tahun 1987, Khairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Paragroup, yang kini berganti nama menjadi CT Corp. Karena telah memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini berkembang dengan cukup pesat. Khairul Tanjung tidak hanya berhasil di sektor keuangan, namun juga mendirikan bisnis media. Ia pun mendirikan Trans TV. Pada Agustus 1998, salah satu stasiun televisi swasta nasional ini mendapat izin siaran. Kemudian pada tahun 2006, perusahaannya berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia. Sejak saat itu, nama Trans TV berubah menjadi Trans 7. Khairul Tanjung tidak hanya sukses bisnis di sektor bank dan media, tapi juga merambah ke aneka usaha lain seperti asuransi dan pembiayaan. Di samping itu, ia juga membuka usaha di bidang properti. Ia adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen yang tinggi. Menurutnya, pebisnis harus memiliki target kelas dan pantang menyerah. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan sekalipun dalam keadaan sulit.
Dari sepenggal kisah Khairul Tanjung dan perjalanan hidupnya, kita menjadi tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat dengan mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Khairul Tanjung tidak berasal dari keluarga yang terpandang, namun kegigihannya telah merubah nasib dan kini ia menjadi orang terdepan sebagai sosok terkaya di negeri ini. Demikianlah video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.